Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabda Arya Putra, NIM 0517265594, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan membuat video untuk mempraktikkan dan memenuhi tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi pada tugas 2 ini sudah diberikan sebuah soal yang hampir mirip dengan tugas 1 kemarin. Dan di sini yaitu membuat restoran sederhana yang diharuskan memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, mencetak struk pesanan, dan manajemen menu aplikasi. Kemudian ada beberapa indikator yang diharuskan atau sebaiknya digunakan, yaitu penggunaan tipe data, variabel identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Kemudian penggunaan array dan string dalam metode, kemudian kondisi atau pengkondisian yaitu if else, if, switch case dan else if. Kemudian untuk perulangan yaitu for each, while, dan do while. Baik, langsung saja saya buka untuk NetBeans-nya. Di sini saya sudah buat sebelumnya untuk source code-nya. Mungkin saya akan jelaskan perbagiannya. Untuk bagian pertama yaitu ada kelas menu. Untuk kelas menu ini adalah rancangan untuk menu di restoran. Jadi nantinya setiap makanan ini atau minuman akan dibuat sebagai objek dari kelas menu ini. Di dalamnya ada 3 data yang akan disimpan nantinya, yaitu nama menggunakan tipe data string, kemudian harga yaitu double, dan kategori menggunakan string juga. Pada kelas ini juga saya gunakan get untuk mengambil dan set untuk mengset datanya. Get itu yaitu getter dan set itu setter. Kemudian di sini ada toString, metode toString digunakan untuk menampilkan menu ke layar dalam format yang lebih rapih dengan format seperti ini. Kemudian ada kelas yang kedua yaitu transaksi. Pada bagian ini, kelas ini mewakili pesanan dari pelanggan nantinya. Jadi, setiap transaksi akan menyimpan 2 data, yaitu menu apa yang dipesan oleh pelanggan dan jumlah pesanannya berapa. Gitu. Ada juga nanti di sini untuk metode menghitung total harga pesanan dari menu-menu tersebut. Jadi, misal pelanggan memesan, nantinya kelas transaksi ini akan menyimpan dan menghitung total harganya. Di sini untuk perhitungannya yaitu get harga dikali dengan jumlah. Baik, lanjut ke bagian kelas nota. Jadi kelas nota ini bagian yang mengurus untuk perhitungan transaksi pelanggan. Di sini pesanan akan dikumpulkan, dihitung subtotalnya, kemudian akan ditambahkan pajak, biaya layanan, dan dihitung apakah pelanggan mendapatkan diskon atau promo jika lebih dari atau sudah memenuhi dari pembelian total harganya. Kemudian juga di sini ada promo juga, beli 1 gratis 1 untuk minuman. Di sini juga dideklarasikan ada biaya servis 20.000, kemudian persentase pajak 0,10 atau 10%, kemudian batas diskon. Jadi misalkan total harganya lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Kemudian ada batas promo, yaitu untuk promo beli 1 gratis 1 jika harganya lebih dari 50.000 ini. Kemudian ada presentasi diskon, sama di sini 0,10 atau 10%. Kemudian di bagian nota juga, lanjutan dari metode atau kelas nota, di sini ada ensure capacity, yang otomatis memperbesar array jika penuh untuk array transaksi di nota. Jadi setiap pelanggan nantinya akan memesan item atau pesanan baru, kemudian transaksinya dicatat ke array. Jika array-nya mulai penuh, maka metode ini otomatis akan membuat array baru yang lebih besar dan menyalin seluruh transaksi lama ke dalamnya. Kemudian lanjut di sini ada hitung subtotal, masih bagian dari nota juga. Untuk metode ini menjumlahkan semua total harga dari tiap menu yang dipesan pelanggan.
Untuk caranya nanti, program akan membaca setiap transaksi yang ada, kemudian mengambil total harga item tersebut, dan dijumlahkan menjadi subtotal. Di sini sudah ada perhitungannya, menggunakan perulangan for, dan kondisi if. Nanti ada subtotal, kemudian mengambil dari pesanan, dan mengambil juga dari get total harganya. Kemudian akan menampilkan subtotal. Kemudian lanjut, di sini masih sama bagian dari nota, menghitung pajak, menghitung total sebelum diskonnya, kemudian diskon, jika mendapat diskon dan mendapat promo, kemudian nilai diskonnya berapa, dan di sini untuk menghitung grand totalnya. Ini untuk mengset bonus minumannya apa nanti yang dipilih. Kemudian di sini ada metode cetak nota. Untuk cetak nota atau metode ini mencetak struk pesanan lengkap, mulai dari daftar item, jumlah, sampai total harganya. Setelah itu, program ini akan menghitung subtotal pajak, biaya layanan, dan diskon jika ada. Di sini sudah dituliskan untuk jika ada bonus, nanti di sini akan tampil untuk outputnya menggunakan sort, print L, print F. Kemudian di sini menampilkan subtotal, kemudian pajak, biaya layanan, total sementara. Kemudian ada notifikasi jika mendapat promo dan diskon 10% tadi. Dan nanti akan menampilkan total akhir. Lanjut, di sini ada kelas, tugas 2 PBD Sabda ini adalah pusat dari programnya. Nah, di sini ini akan dimulai membuat array untuk daftar menu dari defaultnya. Minimal 4 makanan dan 4 minuman sesuai dengan perintah soal. Kemudian ada scanner juga digunakan untuk menerima inputan dari user untuk memilih menu tersebut. Jadi bagian ini akan memastikan siap digunakan karena sudah ada menu makanan dan minuman dari defaultnya. Kemudian lanjut, di sini ada metode tambah menu internal dan ensure menu capacity. Untuk metode ini bertugas untuk memastikan bahwa array tersebut selalu bisa menampung menu baru. Jika array-nya sudah penuh, maka ukuran array-nya akan diperbesar atau digandakan. Jadi, untuk pemilik restoran itu nantinya bisa menambahkan menu tanpa batas. Kemudian lanjut, ada metode tampilkan menu di sini. Bagian ini untuk menampilkan daftar menu yang ada di restoran. Untuk daftar menu ini dibagi menjadi 2 sesuai dengan perintah soal, yaitu ada bagian makanan dan bagian minuman di sini. Agar untuk hasil atau tampilan dari menunya lebih rapih dan terstruktur. Metode ini dipakai saat pelanggan akan melakukan pemesanan dari restoran tersebut. Lanjut, untuk selanjutnya ada metode dari cari menu by name. Metode ini digunakan untuk mencari menu berdasarkan nama yang diinputkan. Ini akan mencocokkan input dari pelanggan saat mengetik, misalkan ketika memilih ingin memesan apa, kemudian akan dicocokkan di sini dan memastikan menu tersebut ada. Dan misalnya untuk pelanggannya mengetikkan kesalahan atau yang tidak ada di menu, maka akan menampilkan nilai 0, tidak ada. Kemudian akan menampilkan perintah untuk menginput ulang. Kemudian lanjut, di sini ada metode hapus menu indeks. Untuk metode ini bertugas untuk menghapus nantinya untuk menu berdasarkan indeksnya. Jadi untuk indeks nanti dimulai dari 0 sampai seterusnya. Jadi misalkan menu sudah dihapus oleh pemilik, maka semua menu di belakangnya akan digeser ke depan agar array-nya tetap rapat. Jadi misalkan ada 5 menu, jadi ada indeks 0 sampai 4 berarti. Misalkan indeks 2 dihapus, maka indeks 3 akan turun menjadi indeks 2. Jadi tidak ada gap di situ. Kemudian lanjut, di sini ada bagian mode pelanggannya, yaitu dengan nama menu pelanggan.
Yang pertama di sini ada ditampilkan untuk mode pelanggan, kemudian menampilkan metode dari tampilkan menu yang tadi, dan ada perintah untuk masukkan pesanan satu baris sesuai dengan formatnya, dan ketikkan di sini untuk instruksi atau cara untuk memesannya. Kemudian untuk metode ini adalah pelanggan menampilkan daftar menu, nantinya akan sistem menampilkan daftar menu maksudnya. Kemudian pelanggan bisa mengetik pesanan dengan formatnya seperti ini, Batagor misalkan sama dengan 2. Kemudian proses pemesanannya berlangsung dan menggunakan loop while sampai pelanggan mengetikkan kata selesai. Di sini ada kondisi jika mengetikkan kata selesai, maka akan break atau stop dan tandanya pesanan sudah selesai. Saat pelanggan sudah selesai, kemudian program akan memeriksa apakah pelanggan tersebut mendapatkan promo. Di sini ada kondisi mendapatkan promo untuk beli 1 gratis 1 minuman yang minimal total harganya itu 50.000 sesuai dengan perintah soal. Jika iya, maka pelanggan diminta untuk memilih nantinya bonus minuman yang mau dipakai atau ingin diambil. Kemudian setelah itu notanya akan dicetak dengan lengkap dengan pajak, servis, diskon, dan promo di sini. Kemudian bagian ini juga menggunakan while loop, struktur keputusan, dan array transaksinya sesuai dengan perintah dari soal tadi. Kemudian di sini lanjut ada metode buat pesanan dari input. Untuk metode ini digunakan untuk membaca input dari pelanggan. Jadi di sini menggunakan regex yang tadi untuk memecah input menjadi 2 bagian, yaitu nama menunya apa, kemudian dipisah untuk jumlah pesanannya berapa. Kemudian setelah dicek, formatnya akan disesuaikan sampai benar dan jumlahnya juga benar. Dan menu yang dipilih juga ada di list tersebut. Kemudian metode ini akan menghasilkan objek dari transaksinya. Misalkan menu yang diketikkan atau jumlah dan formatnya tidak sesuai, maka akan menampilkan kembali inputan. Jadi nanti ada notif inputan salah atau di sini format salah, gunakan nama menu sama dengan jumlah. Kemudian akan menampilkan inputan kembali untuk pesanan ulang. Kemudian lanjut di sini ada bagian menu admin atau menu pemilik. Untuk menu admin atau menu pemilik ini yaitu perintah dari soal yang tidak ada di tugas 1 kemarin. Di sini bisa untuk menampilkan yang pertama menu untuk pemilik restoran. Ada beberapa pilihan menu, yaitu lihat daftar menu, kemudian tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu, dan kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian bisa di sini untuk inputan pilih opsi. Kemudian lanjut di sini juga, jadi misalkan pilih 1, maka akan langsung ke metode ini, yaitu lihat daftar menu dengan nomor. Kemudian ada di sini saya menggunakan switch dan menggunakan case. Jika pilih 1 maka ke sini, dan 2 maka tambah menu baru. Kemudian ketiga maka ke metode ubah harga menu, dan jika 4 hapus menu. Kemudian jika 5 kembali ke menu utama. Jika misalkan diinputkan yang tidak ada di sini, maka akan pilihan tidak tersedia, kemudian diberikan lagi inputan yang baru. Kemudian lanjut di sini ada metode lihat daftar menu nomor. Lihat daftar menu dengan nomor. Untuk metode ini digunakan untuk menampilkan daftar menu lengkap beserta nomor urutnya. Kemudian nomornya nanti akan digunakan untuk memilih menu mana yang mau diubah atau dihapus. Baik, lanjut. Kemudian metode selanjutnya yaitu tambah menu baru loop. Di sini untuk bagian ini adalah menambahkan nantinya untuk beberapa menu sekaligus. Maka nanti akan ditanya dulu
berapa menu yang akan ditambah. Misalkan ingin menambah 1 atau 2 menu. Kemudian diketikkan nama menunya apa, kemudian harganya berapa. Nah, di sini ada harga, ada menunya apa, dan harganya berapa. Jika tidak valid, maka akan menampilkan notifikasi seperti biasa. Kemudian di sini juga ada pilihan nantinya. Setelah menginputkan nama menunya, kemudian harga, ada kategorinya apa, makanan atau minuman. Dan ada notif juga jika salah. Dan jika berhasil juga ada notif berhasil ditambahkan. Lanjut ke metode selanjutnya, yaitu ubah harga menu di sini. Untuk ubah harga menu adalah bagian untuk yang mengatur perubahan dari harga menu tersebut. Jadi untuk pemilik nantinya bisa memilih nomor mana yang mau diubah, menu mana, dan mengetikkan nomor. Kemudian ketikkan dulu harga selanjutnya setelah diubah. Kemudian ada konfirmasi, nantinya ada ya atau tidak nanti. Kemudian setelah konfirmasi di sini ada kondisi if else. Jika ya, maka harganya diubah berhasil. Kemudian jika tidak, maka perubahannya dibatalkan atau tidak jadi. Di sini ada kondisi terlebih dahulu. Kemudian lanjut, di sini ada metode hapus menu. Sama seperti ubah harga yang tadi, tapi bedanya di sini adalah fungsinya untuk menghapus menu. Jadi misalkan pemilik memilih nomor menu apa yang mau dihapus, kemudian sistem akan menampilkan konfirmasi juga sebelum menu tersebut dihapus. Untuk cara kerja sama seperti di ubah harga tadi, cuma beda fungsi saja. Kemudian di sini ada utilitas. Bagian utilitas ada isNumeric dan isDouble. Untuk metode ini digunakan untuk mengecek apakah input tersebut merupakan angka yang valid. Jika tidak, maka programnya bisa error nanti ketika pengguna tiba-tiba memasukkan huruf di tempat yang seharusnya angka. Di sini untuk validasi saja di sini. Kemudian lanjut, di sini ada metode run untuk menu utama di sini. Untuk metode ini adalah loop utama program, dan menu utama akan menampilkan 3 pilihan, yaitu menu pelanggan, menu pemilik, dan keluar. Jika memilih 1, maka akan tampil untuk pemesanan menu. Untuk 2 adalah pemilik untuk mengedit, menghapus, atau menambah menu baru. Dan 3 keluar, maka sistemnya selesai. Kemudian untuk terakhir di sini metode main hanya membuat objek bawaan ini untuk menjalankan metode run dan untuk memulai dari sistem ini. Baik, untuk penjelasan mungkin seperti itu. Langsung saja saya tes di sini. Saya tes untuk running. Nah, di sini sudah muncul 3 pilihan menu utama. Yang pertama menu pelanggan, pemesanan, kemudian menu pemilik, manajemen menu, dan 3 keluar. Saya coba pilih opsi 1. Nah, di sini ada mode pelanggan, ada daftar menunya muncul. Di sini makanan lontong sayur 20.000 beserta harganya. Ada mie ayam, ayam geprek batagor, kemudian ada minumannya di sini beserta harganya. Kemudian ada perintah untuk pemesanan di sini. Untuk pemesanan tidak ada batas seperti yang diperintahkan soal, kecuali mengetikkan selesai. Kemudian akan menyelesaikan pemesanan tersebut. Saya coba contohkan di sini. Coba pesan lontong sayur 10. Kemudian masih lanjut untuk loopingnya. Es teh 10. Kemudian air mineral 10. Di 10. Batagor 10. Saya coba untuk saya ketikkan menu yang tidak ada di sini atau inputan yang salah. Misalkan jus alpukat 10. Maka sistem akan menampilkan menu jus alpukat tidak tersedia. Silahkan coba lagi. Maka akan menampilkan kembali inputan untuk pesanannya. Nah, di sini tidak ada batas. Saya coba untuk selesai untuk menghentikan pesanan tersebut.
dengan mengetikkan selesai. Nah, jika selesai, langsung saja di sini ada notifikasi untuk selamat Anda mendapat promo beli 1 gratis 1 minuman, karena pesanan yang saya pesan lebih dari 50.000 totalnya. Nah, di sini ada inputan untuk memilih bonus apa untuk minuman yang mau. Di sini bisa milih atau bisa batal. Kalau batal, maka tidak dapat untuk promonya. Kita coba pilih untuk jus jeruk. Nah, setelah memilih hadiah promo, maka sistem akan otomatis menampilkan struk dari pembayaran tersebut. Di sini sesuai yang saya input tadi, lontong sayur, es teh, air mineral, kopi, batagor. Kemudian di sini ada bonus, yaitu jus jeruk promo. Maka harganya akan 0 karena gratis. Kemudian di sini ditampilkan subtotalnya, harganya 550.000. Kemudian ada pajak 10%, 55.000. Ada biaya layanan 20.000. Kemudian total dari perhitungan ini, maka hasilnya di sini 625.000. Kemudian ada keterangan promo dan diskon jika harganya melebihi 100.000 sesuai perintah soal, maka akan ada promo diskon 10%, yaitu 62.500. Dan total akhir setelah dikurangi diskon, maka akan menjadi 562.500. Nah, di sini sudah selesai dan untuk pemesanannya sudah selesai. Maka otomatis sistem akan kembali ke bagian awal, yaitu menu utama. Kemudian saya coba tes untuk menu pemilik atau manajemen menu dengan memilih 2. Kemudian di sini tampil untuk mode admin. Untuk mode admin di sini ada beberapa pilihan sesuai yang tadi saya jelaskan di source code-nya, yaitu ada lihat daftar menu, tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu, dan kembali. Saya coba satu-satu, mulai dari 1, melihat daftar menu. Di sini, daftar menunya tampil. Kemudian nomor 2, saya coba tambah menu baru. Berapa menu yang ingin ditambahkan? Saya coba tambahkan 2 menu. Yang pertama misalkan Thai tea, untuk harganya 10.000. Untuk kategori pastinya yaitu minuman. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan untuk menu pertama. Karena saya memilih 2 menu, maka akan menampilkan menu keduanya, yaitu saya coba tambahkan untuk nasi uduk misalkan. Harganya 8.000 dan kategorinya makanan. Nah, di sini sudah berhasil untuk menambahkan menu. Saya coba cek list daftar menunya setelah ditambahkan. Nah, di sini untuk daftar menu baru yang baru saja saya tambahkan tadi, Thai tea dan nasi uduk, sudah tampil pada daftar menu. Lanjut, saya coba nomor 3, yaitu ubah harga menu. Nah, di sini sudah tampil untuk daftar menu. Kemudian pilih nomor mana yang akan diubah. Saya coba misalkan nomor 9, yaitu Thai tea tadi. Saya ubah harganya dari 10.000 menjadi 12.000. Masukkan harga baru, kemudian ada konfirmasi. Apakah akan diubah atau tidak? Jika tidak, maka tidak akan terubah. Saya coba ya dulu. Dan saya coba lihat apa sudah berubah. 12.000 sudah berubah sesuai dengan harga baru. Saya coba misalkan saya pilih tidak. Di sini saya coba nasi uduk 10. Harga awalnya 8.000, saya coba ubah menjadi 10.000. Terus saya coba pilih tidak, seharusnya harganya tetap menjadi 8.000. Nah, di sini tetap 8.000 karena saya pilih tidak tadi. Jadi untuk ya dan tidak konfirmasinya sudah berhasil. Kemudian lanjut, nomor 4 yaitu hapus menu. Hapus menu. Di sini sudah tampil menunya dan kita bisa pilih menu mana yang mau dihapus. Saya coba 10 nasi uduk, saya coba hapus. Saya coba pilih ya. Dan kita lihat, nah sudah terhapus untuk nomor 10-nya yaitu nasi uduk. Saya coba hapus lagi, namun saya pilih tidak. Apakah masih tetap terhapus atau tidak? Sini saya pilih tidak.
Dan kita lihat menunya masih sama 9 karena tadi saya pilih tidak. Dan di sini sudah untuk nomor 5 kembali ke menu yang tadi, menu utama. Nah, di sini sudah kembali ke menu utama dan menampilkan 3 pilihan kembali. Saya coba pilih 3. Jika pilih 3 atau keluar ini, maka sistem sudah selesai untuk melayani gitu. Nah, di sini sudah selesai untuk finish untuk tugas 2 ini. Mungkin saya coba cek untuk ketentuan dari tugas tadi. Untuk input menu restoran, di sini program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya, dan disimpan ke array, dan setiap menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Tadi sudah saya praktikkan dan sudah berhasil. Kemudian pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu. Tadi sudah. Kemudian pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas. Tadi juga tidak ada batasnya sebelum mengetikkan kata selesai. Maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Dan ada catatan di sini, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu tersebut, maka sistem akan terus meminta input. Nah, tadi saya coba pada bagian menu, tadi sudah saya coba, jika menginputkan yang salah, nah di sini di bagian Jus Alpukat, saya coba input Jus Alpukat, maka akan menampilkan kembali. Ada notif terlebih dahulu, yaitu menu Jus Alpukat tidak tersedia, silahkan coba lagi, maka akan menampilkan inputan lagi. Sudah sesuai dengan catatan di sini. Kemudian menghitung total biaya. Program harus menghitung total biaya berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya ditambahkan dengan pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan 20.000. Nah, di sini kemudian diskon 10% jika biaya keseluruhannya 100.000 dan jika biayanya lebih dari 50.000 maka ada promo beli 1 gratis 1 untuk minuman. Tadi sudah muncul untuk saya sudah tambahkan juga pajak 10% di sini, kemudian biaya layanan 20.000. Menghitung total sementara dan promonya sudah untuk minuman, kemudian diskon 10% jika melebihi 100.000 dan menghitung total akhir. Jadi sudah untuk nomor 3 di sini. Kemudian mencetak truk pesanan. Program mencetak truk pesanan mencantumkan item menu yang dipesan sesuai dengan jumlah harga dan total harga per itemnya. Kemudian menampilkan pajak, biaya pajak, dan biaya pelayanan. Di sini sudah saya tampilkan tadi. Jika ada diskon juga sudah muncul di struk pembayaran. Kemudian bagian nomor 5, manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama. Tadi sudah tampil ada 2 menu untuk pelanggan dan menu untuk pengelolaan menu atau pemilik. Kemudian ada navigasi menu dapat kembali, tadi ada untuk pilihan nomor 5 yaitu kembali ke menu utama. Dan mengubah, menghapus data, kemudian menginput nomor menu tersebut. Kemudian ada konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor, jika sudah yakin dengan menginput ya atau tidak. Tadi sudah saya coba ya dan tidak, dan sudah berhasil sesuai dengan fungsinya. Di sini juga ada catatan, jika menginput nilai atau teks di luar pilihan menu yang ada, maka sistem akan terus menginput kembali. Tadi juga sudah saya praktikkan, jika salah maka akan menampilkan input kembali. Saya coba praktikkan yang itu. Saya coba pilih nomor 2. Nah, di sini saya coba pilih nomor 6. Nah, otomatis akan menampilkan pilihan menu lagi. Maka kita harus menginput lagi sesuai dengan yang ada di sini. Jika tidak ada, maka sistem akan menampilkan terus-menerus. Mungkin itu yang dari tugas 2. Saya rasa sudah memenuhi dan sudah memiliki beberapa fungsi yang diharuskan pada tugas 2 ini. Mungkin dari saya dicukupkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan dari saya atau ada kekurangan dalam penyampaian atau source code pada tugas ini, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.